Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai dampak pencemaran air. Sebelumnya, semoga kalian sehat-sehat saja ya di rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apakah kalian pernah melihat sungai yang tercemar? Mungkin ada yang pernah dan ada yang tidak. Lalu kira-kira apakah ikan yang ada di dalam sungai tersebut bisa tetap bertahan hidup ataukah mati? Kira-kira bisa tetap bertahan hidup ataukah mati? Untuk menjawab pertanyaan ini, nanti Ibu akan menjelaskan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengetahui dan memahami dampak dari pencemaran lingkungan secara sesuai dan benar. Langsung saja Ibu sampaikan materinya terlebih dahulu. Dampak dari pencemaran air yaitu jika air limbah yang dihasilkan oleh pabrik, rumah tangga, dan lain sebagainya tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan seperti hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke sungai dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Pembuangan limbah tersebut dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut di dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Lalu yang kedua ada gangguan kesehatan. Akibat dari limbah yang dibuang secara sembarangan dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sungai tersebut tercemar dan mengandung zat kimia dan bisa memunculkan virus dan bakteri. Contoh virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit yaitu ada virus hepatitis A dapat menyebabkan penyakit hepatitis A, rotavirus dapat menyebabkan diare pada anak. Ini bakteri bakteri E. coli dapat menyebabkan diare atau dysentery. Lalu ada Vibrio cholerae menyebabkan kolera dan Shigella dysenteriae menyebabkan dysentery dan masih banyak lagi. Lalu ada yang ketiga pemekatan hayati. Ketika sebuah sungai tercemar, maka zat kimia yang mencemari air akan meresap ke dalam alga. Alga yang mengandung bahan kimia akan otomatis dimakan oleh hewan kecil seperti zooplankton. Lalu zooplankton akan dimakan lagi oleh ikan kecil dan ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Lalu ikan besar tersebut jika ditangkap oleh manusia maka akan dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu yang keempat dapat mengganggu pemandangan. Salah satu tanda dari terjadinya pencemaran air adalah perubahan warna pada air sungai. Perubahan warna tersebut dapat mengganggu pemandangan mata, masyarakat, dan keasrian kota. Lalu, mungkin materi yang Ibu sampaikan cukup itu saja karena tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengetahui dampak dari terjadinya pencemaran air. Untuk lebih jelasnya kalian harus mengerjakan pekerjaan mandiri, yaitu masing-masing siswa melakukan kegiatan praktikum mandiri di rumah masing-masing sesuai dengan LKS yang sudah Ibu berikan. LKS-nya yang tadi udah Ibu kirim di WhatsApp. Lalu laporan dikumpulkan melalui email punya Ibu, ini sudah Ibu cantumin, mungkin bisa di screenshot
Lalu deadline-nya paling lambat minggu depan di hari Rabu sebelum pembelajarannya Ibu hari Kamis. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Jika ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai dampak pencemaran air dengan melakukan praktikum secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, itu saja. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.